Siap, Suster. Terima kasih, Suster, atas kesediaan Suster hadir ini dalam tema saya dalam wawancara terkait dengan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual politik sisa. Boleh sebelum kita wawancara dulu, Suster, silakan Suster. Selamat siang, Ibu Bintang. Saya Ruminta Uli Reginalda Simbolano, Kepala SMA Katolik Sini. Baik, terima kasih, Suster. Kita mulai wawancara ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama itu, Suster, selama Suster di SMA Katolik Simbolga ini, bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan nilai kita Baik, terima kasih. Kalau untuk sekedar mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan nilai etika dan juga moral itu mungkin tidak terlalu sulit. Kita bisa dengan mudah membedakan yang mana menjadi kasus nilai etika, yaitu ketika harus mempertimbangkan antara dua hal yang benar atau tiga atau beberapa hal-hal yang benar, tetapi kemudian kita harus mengambil suatu keputusan dari antara semua pilihan yang ada untuk dengan pertimbangan kebajikan, mempertimbangkan banyak hal untuk semua pilihan dan kemudian menentukan pilihan yang paling tepat itu untuk dilema etika. Sedangkan untuk tujuan moral itu jelas sekali kita membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak terlalu sulit sampai sejauh itu kita. Bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Suster, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang benar-benar sama, artinya benar-benar ada yang sama dua-duanya, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika menghadapi dua persoalan yang sama, ini misalnya terkait dengan guru, karena saya lebih berhadapan pada guru, jadi ketika harus mengambil keputusan terhadap dua persoalan yang sama, itu memang seringkali sulit. Tetapi saya tidak pernah mengambil keputusan secara sendiri. Saya lebih pada menggali dulu dengan pihak yang terkait, baik maupun pegawai, latar belakang persoalannya seperti apa, terus yang dimaksudkannya sebenarnya apa, tujuannya apa, kenapa langkah itu yang ditempuh, dan kalau sudah berada pada kesalahan, kemudian juga saya akan menanyakan bagaimana langkah selanjutnya ini. Seringkali kalau misalnya juga menurut saya tidak cocok dengan apa yang disampaikan, saya akan mengimbangi lagi dengan hal yang menurut saya lebih baik, dan kalau itu diterima, kemudian keputusan akan menjadi keputusan bersama. Yang pertama itu, Suster, dulu harus kita cari informasi dari beliau bersatu, Suster, ya, berarti nggak langsung kita buat keputusan sendiri, Suster, ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Suster biasa lakukan selama ini? Jadi pertama sekali seperti itu, menanyakan langsung pada orangnya. Jadi baik orangnya itu yang datang langsung melapor maupun ada pihak lain yang melaporkan, kemudian saya akan memanggil berbicara langsung dengan orang yang bersangkutan, kemudian menanyakan sejauh dia jujur, itu lebih mudah. Tetapi umumnya jujur, guru kita cukup jujur. Jadi kemudian menanyakan seperti tadi detail, latar belakangnya, tujuannya apa, mengapa langkah itu diambil. Kalau kami harus ada orang yang terlibat, kemudian saya atas izinnya akan terlibatkan. Dan memang karena ini menyangkut pegawai umumnya, berhubung saya kepala sekolah, umumnya saya melibatkan PKS atau guru kamu, karena di sekolah kita masing-masing guru baru, terutama guru baru ada guru kamunya. Nah, kalau itu sudah bukan
memulai dengan menggali informasi, kemudian mencari solusi bersama. Jadi tidak memberikan keputusan atau sanksi sendiri. Jadi artinya semua warga sekolah yang ada dalam sekolah itu terlibat semua dalam pengambilan keputusan di sekolah. Tidak semua orang yang tentu punya kepentingan. PKS punya kepentingan. PKS harus tahu apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru bangun untuk mereka yang masih guru bareng, dua di kelas untuk kasus siswa dan guru mata pelajaran atau orang tua murid. Jadi tergantung masalahnya dan tergantung siapa yang bermasalah. Hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif dalam pengambilan keputusan Yang saya anggap efektif itu pertama memang harus tenang menimbang semua persoalan. Jadi begitu persoalan datang harus terlebih dahulu menenangkan diri, tidak langsung gusar, tidak langsung panik, tidak langsung memarah-marahi, menyalahkan, menyudutkan, tidak langsung seperti itu. Jadi sangat efektif kalau saya tenang dulu, ambil jarak dulu, kemudian untuk waktu yang sudah berjarak itu kemudian baru saya panggil, klarifikasi dan bersama-sama mencari solusinya. Kemudian melibatkan orang pihak yang tepat. Jadi setelah tenang tadi, kemudian klarifikasi kepada yang bersangkutan, kemudian melibatkan pihak yang terkait yang memang berkepentingan, lalu mengambil keputusan yang bersama-sama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam Jadi yang merupakan tantangan itu ketika guru ini misalnya harus meminta sesuatu yang seharusnya dia tidak lakukan. Udah tahu dia bahwa sebenarnya itu tidak baik, tetapi juga dimintanya. Itu seperti terkait dengan permohonan izin. Jadi kita sudah tahu kalau seseorang izin berarti yang korban adalah kelas siswa. Dan kita sudah berulang kali sampaikan supaya meminimalisir kelas-kelas yang tertinggal tanpa guru. Jadi, tapi ketika guru ini meminta izin itu tidak untuk alasan mendasar, misalnya kebanyakan pesta. Ini kita memang budaya lingkungan kita budaya banyak pesta. Jadi kalau kebanyakan izin ini pesta, mengapa menjadi ini dilema etika? Pesta penting untuk kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Kepentingan lainnya apa? Siswa di dalam kelas. Jadi ketika ini saya dari guru, saya sebenarnya berharap tidak lagi ini masalah, karena guru bisa mempertimbangkan bahwa ini tidak perlu saya lakukan karena ini lebih penting. Tetapi kalau toh itu diajukan kepada saya permintaan itu, setelah saya pikir saya mengalami sedikit tantangan dan umumnya memang saya kembalikan, cobalah ibu pertimbangkan lebih baik. Kalau toh ibu atau bapak merasa itulah yang lebih penting daripada siswa yang ada di kelas, silahkan bapak lanjutkan. Jadi bukan seperti itu. Tapi tantangannya kembali tak juga istilahnya pasti lah, namanya bukan bisa ada tantangan. Apakah suster memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu dari sekarang? Jadwal tertentu tidak sih, karena masalah tidak datang terjadwal, masalah datang kapan saja bisa. Jadi lalu ketika masalah datang saya juga tidak menjadwalkan penyelesaiannya harus hari berikutnya atau hari kemudian tidak. Tetap ada dari mengambil cara bersikap tenang menyikapi masalah, tetapi juga segera harus diselesaikan. Jadi setelah menyelesaikan, setelah memulai langkah, lalulah kemudian berkembang ini kapan akan
perkembangannya ya. Misalnya sekarang memanggil anak, kapan orang tuanya, kapan balik kelas, kapan itulah kemudian berjenjang. Tapi kalau dari awal kita tidak punya jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah. Itu kasus tergantung kasus. Kalau Anjir berarti tidak selesaikan ya. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam Kalau dari pihak luar, saya pikir kecuali saya meminta, gitu ya, kecuali saya meminta seperti tadi kalau memang mereka harus terlibat seperti PKN, suatu kelas dan sebagainya. Tapi umumnya saya lebih didasari oleh pengalaman pribadi. Jadi merasa bahwa satu kasus harus segera diselesaikan, satu kasus harus ditimbang dengan benar, satu kasus harus diselesaikan dengan benar, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, itu lebih melatar belakangi tindakan saya. Jadi yang mempermudah itu umumnya prinsip saya sendiri, tapi juga melibatkan orang juga kan termasuk bagian dari inisiatif sendiri. Jadi siapa yang mesti kalau sudah harus sampai ke tingkat di luar sekolah, bisa sampai ke yayasan, saya harus meminta petunjuk. Bisa saja ke sekolah-sekolah lain atau kemana saja yang saya anggap penting. Itu kemudian menjadi bermudah, tetapi saya juga yang memikirkan dan kepada siapa saya harus minta tolong. Pertanyaan terakhir suster ya. Dari semua hal yang telah suster sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa suster ambil atau suster petik dari pengalaman suster dalam mengambil keputusan di dalam etika suster? Jadi pembelajarannya untuk saya sendiri bahwa kita tidak boleh salah menilai, tidak bisa terlalu gampang menilai suatu permasalahan itu sebagai kesalahannya si ini atau si ini atau si ini. Jadi harus menimbang dengan benar, maka pencarian informasi terkait masalah itu sangat penting. Jadi tidak langsung dituduhkan, menyalahkan. Itu mengapa menjadi pembelajaran yang saya anggap penting, karena kasus selalu ada, permasalahan selalu ada. Sepanjang hidup kita akan hidup seperti itu, menimbang dengan benar, mengambil keputusan dengan benar. Kemudian yang pembelajaran berikutnya yang saya ingin tunjukkan juga kepada orang-orang yang bekerja bersama saya, supaya orang tidak berlama-lama larut dalam masalah. Jadi orang yang sudah berasa bermasalah tidak dibiarkan berlama-lama, segera harus menyelesaikan masalah. Jadi kadang masalah ini bisa seperti ini, orang merasa benar dengan masalahnya. Ketika kita biarkan juga dia berkembang merasa benar terus, tidak pernah merasa bahwa masalah ini terjadi atas kesalahannya juga. Sebaliknya juga ada orang tidak dia yang paling bersalah, tapi merasa bersalah terus. Nah, ketika ini juga kita biarkan perasaan bersalah juga terus menekan dirinya. Nah, itu juga mempengaruhi nanti hubungan sosialnya kepada yang lain. Maka kasus harus segera diselesaikan. Masing-masing yang terlibat dari kasus, dalam kasus harus benar tahu proporsi sumbangsinya, baik dalam menimbulkan masalah maupun dalam penyelesaian. Karena kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Jadi ketika ada permasalahan pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini pasti tidak hanya oleh satu orang. Kalau kita gali dan gali pasti ada pemicu-pemicunya yang sangat terkait terus. Terima kasih suster untuk informasinya, dan saya berharap saya bisa menjalankan atau mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ambil tadi. Artinya apa? Kita mulai dari diri sendiri, kita tenang dulu dalam mencari suatu masalah, dan kita cari informasi dari orang tersebut, atau kita minta orang lain atau orang tersebut ujung-ujungnya sebenarnya. Sukses untuk suster, sukses juga untuk kita. Sama Allah kesimpulannya. Terima kasih banyak. Semoga sebentar selamat.
secara presiden Bapak hari ini bagaimana saya dalam mengikuti calon guru penggerak untuk menyelesaikan tugas saya dalam topik demonstrasi kontekstual maupun satu. Adapun kedatangan saya hari ini Pak, saya mau berbincang sebentar mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bapak di SMP. Sebelum saya menanyakan mengenai pengambilan keputusan ini Pak, saya minta tolong Pak perkenalkan diri Bapak sebagai kepala sekolah di instansi ini Pak. Baik, terima kasih Bu. Jadi perkenalkan, nama saya Henry Siregar. Saya menjabat di SMP Swasta Pertimbangan Tugas sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak. Adapun pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak, yang pertama itu selama Bapak ada di instansi SMP Fatimah Sibolga, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini? Mengidentifikasi ya. Iya. Mungkin yang pertama mungkin menanya beberapa sumber. Misalnya identitas masalah apa, etika apa yang harus kami selesaikan. Jadi kan di sebuah kasus ini. Jadi sebagai contoh misalnya kemarin kan ada yang pernah kami dengar di media sosial ada akan disampaikan tentang orang tua yang tidak sesuai dengan di lapangan. Dengan gerak cepat, saya langsung memanggil yang namanya PKS saya lalu turun bersangkutan di lapangan. Ternyata ada kesalahpahaman antara orang tua dengan guru tersebut. Jadi saya identifikasi. Nah, setelah saya selidiki ternyata berbeda. Bagaimana antara orang tua dengan guru. Nah, dari itu saya coba satu persatu di mana ada kesalahannya lalu saya panggil orang tua tersebut. Dan sudah kami kasih. Baik Pak. Berarti selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau tadi kan kami katakan etika moral itu kan Pak, berarti kita ada di dua hal yang benar-benar. Kalau misalnya dia rujukan moral itu kan Pak, berarti dia ada di antara benar dan salah. Berarti dalam kasus ini Pak, bagaimana bisa Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda terkait dengan kasus yang tadi Pak? Baik, mungkin yang pertama mungkin sebelum itu saya panggil beberapa guru. Guru yang saya maksud di sini mungkin guru yang senior. Kemudian PK saya lalu kita diskusikan. Jadi artinya di sini saya tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak. Saya perlu tanya juga PK saya dari guru-guru senior sini. Bisa saya katakan itu di kami kan ada guru senior itu kami gunakan sebagai istilah penasihat kami gitulah. Jadi setelah kami berdiskusi baru kami panggil orang tua dan guru tersebut baru kami keputusan. Berarti melibatkan guru-guru yang lain juga ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah dalam hal apa ini Bu? Dalam pengambilan keputusan tadi Pak? Keputusan tadi. Iya. Mungkin tidak saja untuk intensitas menjadi tidak terlalu berat, maka saya perlu yang namanya menaiki guru lain atau boleh juga langkah yang selanjutnya mungkin kami buat pertemuan dengan warga sekolah yang masih guru ya, guru, kepala sekolah dan PKS. Jadi karena apa? Pasti ada namanya pro dan kontra, yang setuju ada yang setuju dengan posisi ini. Tetapi yang awal harus kami sepakati suara terbanyak yang kami ambil. Mungkin langkah-langkah yang sudah saya ambil adalah mengambil suara terbanyak. Namun sebenarnya harus kami sepakati. Berarti ada kesepakatan di situ ya Pak ya? Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Lebih efektif ya. Iya. Mungkin musyawarah. Berarti harus ada kolaborasi ya Pak? Kolaborasi, musyawarah, Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di sekolah Pak? itu banyak ya. Berat memang, kalau ini tantangan berat. Karena saya keputusan saya harus memikirkan tidak ada 5 langkah ke depan, begitu. Saya harus pikirkan langkah ke depan kalau saya mengambil keputusan ini bagaimana nanti ke sini terlebih ke sekolah kita. Yang
pasti dia harus memikirkan orang lain juga ya Pak, berpihak kepada siswa, berpihak kepada orang lain, bukan hanya untuk dia saja ya Pak ya. Berarti Kepada orang kemudian tua juga. oke, melibatkan orang lain juga ya, bertanggung jawab yang pastinya apapun resikonya itu harus kita terima ya Pak ya. Yang memang harus kita warga sekolah. Iya. Maksud murid. Apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak, atau memang ada jadwal-jadwal tertentu Pak yang Bapak lakukan? Baik. Itu sebenarnya tergantung kondisi, situasi kondisi. Salah satu contohnya misalnya saya kemarin ada seminggu lalu di WA oleh orang tua siswa bahwa anaknya ini kutip seperti ditelantarkan oleh guru saya ketika ada kegiatan acara pernikahan beda misalnya. Nah, jadi itu baru saya atasi setelah 3 hari. Yang pertama dikarenakan kita kemarin libur hari 3 hari. Lalu kemarin saya tanya, ternyata setelah saya tanya terjadi salah paham antara guru dengan orang tua. Nah, lalu saya panggil siswanya, ternyata lebih salah paham lagi ke siswanya. Jadi ceritanya begini, jadi si guru A menyuruh siswanya tunggu si guru B, lihat sama nanti dulu. Ternyata ketika itu menunggu, siswa tersebut pergi ke belakang gereja untuk mengganti baju karena dia ikut istirahat. Ternyata setelah dia mengganti baju, disuruh pastor dia menjemur baju. Nah, jadi lama dia di ruangan itu. Datang guru mencari-cari dari situ lagi. Jadi guru tersebut menanggapan dia sudah pulang. Pulang lalu ini. Dan siswa tersebut setelah selesai menjemur kain dicari-cari, gak ada lagi. Jadi terjadi salah paham. Jadi artinya jadwal yang saya buat tergantung masalahnya. Kalau masalah seperti yang dikatakan mungkin salah paham, saya tidak bisa langsung prediksi ini masalah salah paham. Jadi tidak langsung serta merta hari itu saya selesaikan. Tetapi ada satu kasus, ini saya dengar dari kawan guru bukan sekolah kita, yang tadi bahwa orang tua menyampaikan hal yang tidak mengenai sekolah kita. Langsung saya hari itu juga saya tindak. Langsung saya panggil guru yang bersangkutan, lalu saya suruh menyelesaikan orang tersebut dan selesai hari itu juga. Dan memang salah paham. Itulah situasinya. Berarti tergantung situasi apa masalahnya dan situasinya ya Pak. Ya, berarti kalau misalnya urgent berarti harus kita selesaikan hari ini ya Pak. Apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ilegal? Seseorang ya? Iya. Kalau bagi saya di sini saya menggunakan pendapat semua teman-teman. Artinya tidak satu orang. Semua saya gunakan di sini, terlebih kepada guru-guru senior saya di sini. Berarti kita berkolaborasi dengan semua guru yang ada di sekolah ini ya Pak ya. Keputusan saya ambil tidak serta-merta itu harus kebijakan. Memang kepala sekolah akan menentukan, cuma kan saya perlu juga pendapat kawan-kawan. Dan itu tidak boleh satu orang. Supaya apa? Jangan besok ada yang cerita bahwa itu saya aja. Artinya bahkan saya dan guru-guru harus tetap komunikasi dan kolaborasi. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di sekolah ini? Kalau pengalamannya yang pertama mungkin satu yang dilakukan di sini adalah keterbukaan, peduli, lalu siap menerima walaupun pendapat itu bertentangan dengan yang kita harapkan. Karena kita harus mengambil suara banyak. Gitu. Jadi intinya kita harus tetap melakukan komunikasi dengan warga sekolah yang pasti. Apapun itu tantangannya, kita siap untuk menghadapi risiko apapun yang terjadi. Karena itu saya juga sama-sama. Karena saya juga oleh semua warga sekolah di SMP ini. Terima kasih banyak Pak atas semua waktunya. Sukses untuk sekolah ini Pak, dan sukses juga untuk Bapak sebagai kepala sekolah. Baik, terima kasih juga ya sudah mewawancarai saya, tambah pengalaman. Oke, baik Pak.